Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang asesmen otentik pembelajaran matematika yang beranggotakan Intansih Mutiarawati dengan NIM 0401519053 dan Dia Ayu Fitri Favorina dengan NIM 0401519062. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 4 bab, yaitu bab 3, bab 4, bab 5, dan bab 6. Dengan bab 3 yaitu asesmen otentik, bab 4 asesmen unjuk kinerja, bab 5 asesmen proyek, dan bab 6 asesmen produk. Yang pertama kita akan membahas bab 3 yaitu asesmen otentik. A. Makna asesmen otentik. Yang pertama, pengertian asesmen otentik. Menurut Mueller, menyatakan bahwa asesmen otentik adalah suatu bentuk asesmen di mana peserta didik menampilkan tugas pada situasi sesungguhnya dengan bermakna. 2. Komponen asesmen otentik. Dalam asesmen otentik haruslah meliputi 2 komponen, yaitu ada tugas otentik dan menggunakan rubrik. A. Tugas otentik. Tugas otentik adalah suatu tugas yang diberikan kepada siswa agar siswa melakukan, menyajikan, atau menyelesaikan. Dengan ciri-ciri, siswa diminta mengkonstruk respon mereka sendiri, bukan hanya memilih dari yang tersedia. Tugas merupakan tantangan yang mirip dengan kenyataan sesungguhnya. Dan menurut Baron dalam Marzano, ada 5 kriteria tugas otentik, yaitu yang pertama, bermakna bagi siswa maupun guru. Yang kedua, disusun bersama antara siswa dan guru. Yang ketiga, menuntut siswa menemukan dan menganalisis informasi sama baiknya dengan menarik kesimpulan. Yang keempat, meminta siswa mengkomunikasikan hasil dengan jelas. Yang kelima, mengharuskan siswa untuk bekerja atau berbuat. Selanjutnya yaitu B, rubrik. Rubrik atau scoring rubrik adalah seperangkat pedoman yang digunakan untuk menilai kualitas penampilan siswa. Menurut Annoni, menyatakan terdapat ciri-ciri khas dari rubrik, yaitu yang pertama, memuat skala. Bilangan yang besar biasanya menyatakan kinerja terbaik dari kualitas suatu kontinu. Terdapat deskriptor untuk setiap level kinerja. Yang ketiga, holistik atau analitik. Jika holistik hanya mempunyai satu deskriptor kinerja umum, sedangkan jika analitik terdapat banyak rubrik tergantung dari dimensi kinerja. 4. Umum, genre spesifik atau task spesifik. Yang kelima, digunakan dalam waktu cukup lama. Contoh rubrik holistik. Di dalam contoh rubrik holistik, ada skor, kategori, kriteria umum. Untuk skor 3, dengan kategori sangat memuaskan, kriteria umumnya adalah menunjukkan pemahaman konsep secara tepat dan teliti, perhitungan benar, menggunakan tabel, gambar, dan grafik secara benar dan teliti, menggunakan strategi yang tepat, serta alasan tepat dan masuk akal. Untuk skor 2,
Kategori memuaskan, kriteria umumnya adalah menunjukkan pemahaman konsep yang tepat, perhitungan benar, menggunakan tabel, gambar, dan grafik yang benar tapi kurang teliti, penggunaan strategi tepat, dan alasan tepat tapi kurang masuk akal. Untuk skor 1, kategori kurang memuaskan dengan kriteria umumnya adalah menunjukkan pemahaman konsep yang kurang tepat, perhitungan kurang tepat, penggunaan tabel, gambar, dan grafik tidak teliti, penggunaan strategi kurang tepat, dan alasan kurang tepat. Untuk skor 0, kategori tidak memuaskan, kriteria umumnya adalah menunjukkan ketidakpahaman terhadap konsep, perhitungan tidak tepat, tidak menggunakan tabel, gambar, ataupun grafik, penggunaan strategi tidak tepat, dan alasan tidak tepat. Selanjutnya, untuk contoh rubrik analitik, yaitu ada aspek, kriteria, dan skor. Untuk aspeknya, ada 4 macam. Yang pertama, pemahaman masalah. Dengan kriteria dan skornya adalah tidak memahami, diberi skor 0, memahami sebagian, diberi skor 1-2, memahami dengan lengkap, diberi skor 3. Untuk aspek perencanaan strategi, kriteria dan skornya adalah strategi salah, diberi skor 0, sebagian strategi benar, diberi skor 1-2, semua strategi tepat, diberi skor 3. Untuk aspek implementasi strategi, kriteria dan skornya adalah penggunaan strategi salah, diberi skor 0, penggunaan sebagian strategi benar, diberi skor 1-2, penggunaan semua strategi benar, diberi skor 3. Dan yang terakhir yaitu aspek jawaban yang didapat. Kriteria dan skornya adalah jawaban salah diberi skor 0, sebagian jawaban benar diberi skor 1-2, jawaban benar diberi skor 3. Selanjutnya, 3. Karakteristik dan tujuan asesmen otentik. Menurut Santoso, karakteristik asesmen otentik meliputi: yang pertama, asesmen merupakan bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, asesmen mencerminkan hasil proses pada kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan bermacam-macam instrumen, pengukuran, dan metode yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Yang keempat, asesmen harus bersifat komprehensif dan holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran. Selanjutnya, tujuan asesmen otentik menurut Santoso adalah: yang pertama, menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu, menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong siswa, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik, menentukan strategi pembelajaran, akuntabilitas lembaga, meningkatkan kualitas pendidikan. B. Langkah menyusun asesmen otentik. Ada 5 langkah utama yang dalam penyusunan asesmen otentik yang diadaptasi dari Rustaman, yaitu identifikasi kompetensi, memilih suatu tugas otentik, merumuskan kriteria tugas otentik, mengembangkan rubrik, merancang asesmen. C. Implementasi asesmen otentik. Di dalam pembelajaran matematika, asesmen kinerja dapat berupa tugas, proyek, atau penyelidikan, kemudian guru mengamati, melakukan wawancara, memperhatikan proses dan hasil yang diperoleh siswa. Menurut Steinmark, kinerja siswa ini yang digunakan untuk menilai apa yang sebenarnya telah dilakukan dan dapat dikerjakan oleh siswa. Dengan demikian, guru dapat mendeteksi seluruh kemampuan yang sudah dikuasai siswa dan yang belum dikuasai. Hal ini
selanjutnya digunakan dalam memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Ini salah satu kelebihan penerapan kinerja. Selanjutnya, kita akan bahas tentang top 4, yaitu asesmen untuk kinerja. A. Konsep untuk asesmen unjuk kinerja. Asesmen unjuk kinerja merupakan suatu bentuk asesmen otentik yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuan ke dalam berbagai konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Corner menyatakan bahwa asesmen unjuk kinerja merupakan cara untuk menilai performa siswa secara individual maupun kelompok setelah dilaksanakan pembelajaran. Jaloku menyatakan bahwa asesmen kinerja merupakan cara untuk menilai sesuatu dari berbagai sudut pandang seperti tingkatan, nilai guna, dan keunggulan. Yang pertama, karakteristik asesmen unjuk kinerja. Ada dua karakteristik, yaitu A. Karakteristik dasar. Menurut Meierfeld, ada dua karakteristik dasarnya, yaitu peserta tes diminta untuk mendemonstrasikan kemampuannya dalam mengkreasikan suatu prosedur atau terlibat dalam suatu aktivitas atau perbuatan. Yang kedua, ketetapan prosedur lebih penting daripada hasilnya. B. Karakteristik mengevaluasi. Asesmen unjuk kinerja sudah dianggap berkualitas baik, paling tidak harus memperhatikan 7 kriteria yang dibuat oleh Popham. Kriterianya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, generality, authenticity, multiple purpose, teachability, fairness, visibility, scalability. 2. Manfaat asesmen kinerja. Menurut OTT, ada 5 manfaat, yaitu yang pertama, asesmen kinerja menekankan siswa untuk berlomba dengan dirinya sendiri daripada dengan siswa lain. Selanjutnya, dapat menambah pemahaman siswa tentang apa yang diketahui dan dilakukan. Selanjutnya, dapat menghilangkan ketakutan terhadap matematika karena tidak ada jawaban benar atau salah. Selanjutnya, dapat menuntun pembelajaran matematika. Dan yang terakhir, membuat pembelajaran lebih relevan ke kehidupan nyata dan dunia nyata. B. Contoh asesmen unjuk kinerja. Contoh pada pembelajaran matematika kelas 1 SD. Mata pelajaran matematika kelas 1 dengan kompetensi dasar yaitu 3.5 mengenal bangun datar dan bangun ruang menggunakan benda-benda yang ada di sekitar rumah, sekolah, atau tempat bermain dengan indikator mengelompokkan bangun datar menurut bentuknya. Alat dan bahan yang disiapkan. A. Beberapa set atau sebanyak kelompok alat peraga bangun datar yaitu segitiga, segi empat, dan lingkaran dengan berbagai ukuran yang terbuat dari kertas atau mika warna-warni. B. Kantong plastik. Tiap kelompok 3 helai. Tugas. Kerjakan tugas ini secara berkelompok. A. Ambil satu set peraga bangun datar, kelompokkan bangun datar tersebut menurut bentuknya. B. Tuliskan ada berapa kelompok bangun datar dan namailah kelompok bangun datar tersebut, yaitu dengan kelompok segitiga, segi empat, atau lingkaran. C. Tuliskan banyaknya bangun datar untuk masing-masing kelompok. Pedoman penskorannya adalah sebagai berikut. Tahap deskripsi skor. Dengan tahap ada 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.
Untuk deskripsinya, dengan tahap persiapan, yaitu penyiapan bahan atau alat, langkah-langkah kerja, waktu yang digunakan, diberi skor 0-2. Untuk tahap pelaksanaannya, deskripsinya adalah kemampuan-kemampuan khusus yang diperlakukan untuk menyelesaikan tugas seperti ketetapan memilih bangun datar yang sama, diberi skor 0-4. Untuk tahap pelaporan, deskripsinya adalah ketetapan dan kelengkapan aspek yang akan dinilai seperti ketetapan hasil, pengelompokan, dan ketetapan menjawab pertanyaan diberi skor 0-4. Jadi, total skornya adalah 0-10. Selanjutnya, contoh penggunaan rubrik. Di sini ada nama dengan tahap persiapan pelaksanaan pelaporan dan skor. Tahap dibagi menjadi 3 macam, yaitu persiapan, pelaksanaan, pelaporan. Dengan persiapan yaitu bahan dan waktu, pelaksanaan yaitu ada penggunaan alat peraga, pelaksanaan ada kecermatan pemilihan, dan untuk tahap laporan ada ketetapan hasil, dan ada ketetapan dan skor. Catatan, pada pengskoran di atas, sebagai contoh pengskoran untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, kegiatan persiapan atau perancangan mendapat skor 2 apabila menyiapkan bahan dan memanfaatkan waktu dengan baik. Skor 1, melakukan salah satu, dan skor 0, tidak melakukan keduanya. Untuk kegiatan pelaksanaan mendapat skor 4, yaitu sama dengan tanpa kesalahan. Skor 3 sama dengan ada sedikit kesalahan. Skor 2 ada banyak kesalahan, dan skor 1 tidak melakukan sesuatu sesuai rubrik yang telah ditentukan. Selanjutnya, kegiatan pelaporan mendapat skor 4, yaitu dengan tanpa kesalahan. Skor 3 dengan ada sedikit kesalahan. Skor 2 ada banyak kesalahan, dan skor 1 tidak melakukan sesuai rubrik yang telah ditentukan. Selanjutnya, jumlah skor dapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 sampai dengan 100. Contoh, nilai kelompok Arif yaitu 8/10 dikali 100 sama dengan 80. Jadi nilai kelompok Arif adalah 80. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asesmen proyek. Konsep asesmen proyek. Asesmen proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut berupa penyelidikan terhadap suatu yang mencakup perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan, dan penyajian. Asesmen proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman dan pengetahuan dalam bidang tertentu. Kemampuan peserta didik mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam penyelidikan tertentu, dan kemampuan peserta didik dalam menginformasikan subjek tertentu secara jelas. Asesmen proyek dapat dilakukan pada waktu, proses pengerjaan proyek, atau laporan atau produk proyek. Asesmen proyek yang menekankan pada proses dapat meliputi kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan penelitian, kemampuan bekerja dalam kelompok, dan kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri. Asesmen proyek yang menekankan pada produk dapat meliputi kemampuan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi, kemampuan analisis dan menginterpretasikan data, dan kemampuan melaporkan atau menyampaikan hasil. Dalam pembelajaran di kelas, guru menekankan asesmen proyek pada prosesnya dan menggunakan sebagai sarana untuk mengembangkan dan memonitor keterampilan siswa dalam merencanakan, menyelidiki, dan menganalisis proyek. Dalam konteks ini, siswa dapat menunjukkan pengalaman dan pengetahuan tentang suatu topik, memformulasikan pertanyaan, dan menyelidiki topik tersebut melalui bacaan, wisata, dan wawancara. Kegiatan tersebut kemudian dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa untuk bekerja mandiri atau bekerja dalam kelompok. Guru juga dapat menggunakan hasil suatu proyek untuk menilai kemampuan siswa dalam mengkomunikasikan temuan-temuan dengan bentuk yang tepat melalui laporan.
Berikut ini disajikan contoh asesmen proyek. Contoh pada pembelajaran matematika kelas 6, mata pelajaran matematika kelas 6 semester 1, kompetensi dasar 4.1 mengumpulkan dan membaca data. Indikator yang pertama, mengumpulkan data dengan menuliskan langsung pada lembar isian. Yang kedua, membaca data hasil pengumpulan data. Tugas, kerjakan tugas ini secara kelompok, selidiki dan kumpulkan data tentang keadaan berikut ini sesuai pembagian kelompok. Kelompok yang pertama, berat dan tinggi badan siswa kelas 6. Kelompok yang kedua, banyak dan jenis kelamin saudara kandung dari siswa di kelas 6. Kelompok yang ketiga, jenis olahraga yang menjadi kegemaran siswa di kelas 6. Kelompok keempat, dan lain-lain. Buatlah laporan secara tertulis tentang kegiatan yang dilakukan sejak persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil yang diperoleh. Berikut ini disajikan pedoman penskoran untuk tugas kelompok siswa. Tahap yang pertama, persiapan atau perencanaan meliputi topik, tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah kerja, waktu perkiraan data yang akan diperoleh, yang sesuai dengan tujuan diberikan skor 0-2. Pada tahap pelaksanaan, memuat ketepatan menggunakan alat atau bahan, data tercatat dengan rapi, jelas dan lengkap. Pengumpulan data dan analisis data diberikan skor 0-4. Pada tahap pelaporan, memuat ketepatan isi laporan seperti merumuskan topik, merumuskan tujuan, menuliskan alat dan bahan, menguraikan langkah-langkah kegiatan, serta ketepatan bentuk sajian laporan seperti sistematika penulisan, penggunaan bahasa yang komunikatif, penyajian data lengkap, memuat kesimpulan dan saran, diberikan skor 0-4. Total skor 0-10. Contoh penggunaan rubrik. Kelompok yang pertama pada tahap persiapan mendapatkan skor 2, tahap pelaksanaan mendapatkan skor 3, tahap pelaporan mendapatkan skor 2, jadi total skor adalah 7. Pada kelompok 2, tahap persiapan mendapatkan skor 2, tahap pelaksanaan mendapatkan skor 3, tahap pelaporan mendapatkan skor 3, jadi skor yang diperoleh adalah 8. Catatan pada penskoran di atas, sebagai contoh penskoran untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan persiapan atau perencanaan mendapat skor 0 apabila tidak melakukan, skor 1 melakukan kegiatan, dan skor 2 apabila deskripsi dari rubrik ada atau dilakukan semua. Yang kedua, kegiatan pelaksanaan mendapat skor 4 tanpa kesalahan atau lengkap, skor 3 ada sedikit kesalahan atau kurang lengkap, skor 2 ada banyak kesalahan atau tidak lengkap, dan skor 1 tidak melakukan atau tidak ada dari rubrik yang telah ditentukan. Yang ketiga, kegiatan pelaporan mendapatkan skor 4 tanpa kesalahan atau lengkap, skor 3 ada sedikit kesalahan atau kurang lengkap, skor 2 ada banyak kesalahan atau kurang lengkap, dan skor 1 tidak melakukan atau tidak ada dari rubrik yang telah ditentukan. Yang keempat, jumlah skor dapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 sampai dengan 100. Contoh, nilai kelompok 1 sama dengan 7 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 70. Contoh asesmen yang kedua, yaitu contoh pada pembelajaran matematika kelas 11. Mata pelajaran matematika kelas 11 program IPA, kompetensi dasar, menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran data serta penafsirannya. Indikator yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Yang kedua, menentukan min, median, dan modus. Yang ketiga, menentukan ukuran letak. Jenis penilaian adalah proyek. Soal atau tugas, kerjakan tugas ini secara kelompok. Kumpulkan data tentang berat dan tinggi badan siswa sesuai pembagian kelompok 1 yaitu kelas 11 IPA 1, kelompok 2 kelas 11 IPA 2, dan seterusnya. Buatlah tabel distribusi frekuensi dan histogram dari data tersebut. Hitung nilai min, modus, median, kuartil bawah, dan kuartil atas. Buat laporan secara tertulis tentang kegiatan yang dilakukan dan presentasikan hasil di depan kelas. Berikut untuk pedoman penskoran. Tahap persiapan atau perencanaan memuat topik, tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah kerja, waktu perkiraan data yang akan diperoleh,
Yang sesuai dengan tujuan diberikan skor 0 sampai 2. Tahap pelaksanaan, ketepatan menggunakan alat atau bahan data tercatat dengan rapi, jelas, dan lengkap. Pengumpulan data dan analisis data diberikan skor 0 sampai 4. Tahap pelaporan, memuat ketepatan isi laporan seperti merumuskan topik, merumuskan tujuan, menuliskan alat dan bahan, menguraikan langkah-langkah kegiatan. Ketepatan bentuk sajian laporan seperti sistematika penulisan, penggunaan bahasa yang komunikatif, penyajian data lengkap, memuat kesimpulan dan saran diberikan skor 0 sampai 4. Total skor 0 sampai 10. Contoh penggunaan rubrik. Kelompok pertama pada tahap persiapan mendapatkan skor 2, tahap pelaksanaan mendapatkan skor 3, tahap pelaporan mendapatkan skor 2, jadi total skor yang diperoleh 7. Kelompok yang kedua, pada tahap persiapan mendapatkan skor 2, tahap pelaksanaan mendapatkan skor 3, tahap pelaporan mendapatkan skor 3, jadi total skor yang diperoleh adalah 8. Dan seterusnya. Untuk catatan pada penskoran di atas, sebagai contoh penskoran untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan persiapan atau perancangan mendapatkan skor 0 apabila tidak melakukan, skor 1 melakukan sebagian, skor 2 apabila deskripsi dari rubrik ada atau dilakukan semua. Yang kedua, kegiatan pelaksanaan mendapatkan skor 4 tanpa kesalahan, skor 3 ada sedikit kesalahan, skor 2 ada banyak kesalahan, skor 1 tidak melakukan atau tidak ada ya dari rubrik yang telah ditentukan. Yang ketiga, kegiatan pelaporan mendapatkan skor 4 tanpa kesalahan, skor 3 ada sedikit kesalahan atau kurang lengkap, skor 2 ada banyak kesalahan atau kurang lengkap, dan skor 1 tidak melakukan atau tidak ada dari rubrik yang telah ditentukan. Yang keempat, jumlah skor dapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 sampai dengan 100. Contoh, nilai kelompok 1. 7 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 70. Selanjutnya, bab 6, asesmen produk. Konsep asesmen produk. Asesmen produk merupakan salah satu jenis penilaian otentik di mana peserta didik membuat suatu produk sesuai kompetensi. Objek yang dinilai adalah hasil karya siswa yang berbentuk suatu benda. Benda tersebut dapat terbuat dari kain, kertas, logam, kayu, plastik, keramik, dan hasil karya seni seperti lukisan, gambar, dan patung. Hasil karya yang berupa aransemen musik, koreografi, karya sastra tidak termasuk hasil kerja yang dimaksud di sini. Dalam pembelajaran matematika, asesmen ini dapat juga dilakukan, contohnya dalam materi geometri, seperti membuat bangun ruang, membuat jaring-jaring bangun ruang, dan membuat alat bantu peraga. Hasil asesmen produk dapat digunakan guru untuk menilai penguasaan keterampilan siswa dan menilai tingkat kompetensi siswa. Dalam menyelesaikan tugas asesmen produk, peserta didik diarahkan untuk menempuh 3 tahapan yang harus dilakukan, yaitu tahap perencanaan, tahap produksi, dan tahap akhir. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap ini, asesmen dilakukan terhadap persiapan yang meliputi kemampuan siswa merencanakan, menggali dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. Tahap yang kedua, yaitu tahap produksi. Pada tahap pembuatan produk, meliputi asesmen terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan dan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Tahap akhir, pada tahap akhir meliputi asesmen terhadap kemampuan siswa dalam membuat produk sesuai kegunaan dan memenuhi kriteria keindahan menggunakan bahan, alat, dan teknik. Contoh asesmen proyek yang pertama, contoh pada pembelajaran matematika kelas 4. Mata pelajaran matematika kelas 4 semester 1, kompetensi dasar, menentukan jaring-jaring balok dan kubus. Indikator, yang pertama membuat jaring-jaring balok, yang kedua membuat jaring-jaring kubus. Tugas, kerjakan tugas ini secara kelompok. Yang pertama, gambarlah jaring-jaring balok dan kubus pada kertas berpetak. Yang kedua, perhatikan gambar jaring-jaring kubus dan balok yang kalian buat. Kemudian, buatlah sebanyak mungkin jaring-jaring kubus dan balok pada kertas berpetak. Yang ketiga, berikan alasan mengapa gambar yang kalian buat dalam kertas berpetak merupakan jaring-jaring kubus dan balok. Yang keempat, berapa banyak jaring-jaring kubus dan balok yang kalian peroleh. Yang kelima, buatlah jaring-jaring balok
dan kubus yang dibuat pada kertas gambar ukuran A3 atau kertas manila ukuran 28 x 40 cm menjadi balok atau kubus. Alat dan bahan yang disiapkan: kertas berpetak, kertas gambar ukuran A3 atau kertas manila ukuran 28 x 40 cm, penggaris, pensil, gunting, lem atau perekat kertas. Rubrik asesmen produk. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan perencanaan, meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali dan mengembangkan gagasan serta mendesain produk. Sebagai contoh, kelengkapan penggunaan alat atau bahan diberikan skor 0-2. Pada tahap pembuatan meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, penggaris, pensil, dan lain-lain, dalam membuat jaring-jaring kubus dan balok, kesesuaian gambar dan ukuran kertas, dan pengelolaan waktu yang digunakan diberikan skor 0-5. Pada tahap hasil meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk sesuai kegunaan dan kriteria yang telah ditentukan. Sebagai contoh, produk akhir diberikan skor 0-3, total skor 0-10. Contoh penggunaan rubrik pada kelompok yang pertama, pada tahap persiapan diberikan skor 2, pada tahap pembuatan diberikan skor 3, pada tahap hasil diberikan skor 2. Jadi total skor yang diperoleh adalah 8, dan seterusnya. Catatan pada penskoran di atas, sebagai contoh penskoran untuk setiap kegiatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan persiapan, skor 0 apabila tidak dilakukan, skor 1 melakukan sebagian, skor 2 apabila deskripsi dari rubrik ada atau dilakukan semua. Yang kedua, kegiatan pelaksanaan mendapatkan skor 4, yaitu tanpa kesalahan, skor 3 ada sedikit kesalahan, skor 2 ada banyak kesalahan, skor 1 tidak mengerjakan. Yang ketiga, kegiatan pelaporan mendapatkan skor 4 tanpa kesalahan, skor 3 ada sedikit kesalahan, skor 2 ada banyak kesalahan, skor 1 tidak melakukan. Yang keempat, jumlah skor dapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 sampai dengan 100. Contoh, nilai kelompok 1 sama dengan 8 dibagi 10 dikalikan 100 sama dengan 80. Contoh yang kedua yaitu contoh pembelajaran matematika kelas 11. Mata pelajaran matematika kelas 11 program IPA, kompetensi dasar, menggunakan aturan perkalian dan kombinasi dalam pemecahan masalah, indikator, menyusun aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi, jenis penilaian, produk, soal, kerjakan tugas ini secara berkelompok, buatlah PowerPoint presentasi dengan pembagian materi sebagai berikut. Kelompok 1 dan 2 aturan perkalian, kelompok 3 dan 4 permutasi, kelompok 5 dan 6 kombinasi. Kumpulkan hasil dalam bentuk CD, sertakan juga langkah-langkah kegiatan yang dilakukan mulai persiapan sampai dengan dihasilkannya sebuah CD. Rubrik asesmen produk. Pada tahap persiapan, yaitu langkah-langkah kerja dan waktu yang digunakan diberikan skor 0-2. Tahap pelaksanaan, kemampuan-kemampuan khusus yang diperoleh untuk menyelesaikan tugas seperti menguasai komputer, keterampilan menggunakan PowerPoint, diberikan skor 0 sampai dengan 4. Pada tahap pelaporan, ketepatan dan kelengkapan aspek yang akan dinilai seperti hasil PowerPoint dan laporan kegiatan diberikan skor 0 sampai 4. Total skor 0 sampai 10. Contoh penggunaan rubrik pada nama siswa A, tahap persiapan, langkah kerja dan waktu diberikan skor 2. Pada tahap pelaksanaan menguasai komputer diberikan skor 2. Pada tahap pelaksanaan keterampilan membuat PowerPoint diberikan skor 1. Pada tahap pelaporan hasil diberikan skor 2. Pada tahap pelaporan untuk laporan diberikan skor 1. Jadi total skor adalah 8. Catatan pada penskoran untuk setiap kegiatan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan persiapan mendapatkan skor 2 apabila langkah kerja dan memanfaatkan waktu dengan baik. Skor 1 melakukan salah satu, skor 0 tidak melakukan keduanya.
Yang kedua, kegiatan pelaksanaan mendapatkan skor 4 apabila menguasai komputer dan keterampilan membuat PowerPoint. Skor 3, melakukan salah satu dengan baik. Skor 2, keduanya dilakukan kurang baik. Skor 1, tidak melakukan sesuai rubrik yang telah ditentukan. Yang ketiga, kegiatan pelaporan mendapatkan skor 4 apabila hasil baik. Skor 3, hasil cukup. Skor 2, hasil kurang baik. Dan skor 1, tidak melakukan sesuai rubrik yang telah ditentukan. Yang keempat, jumlah skor dapat ditransfer ke nilai dengan skala 0 sampai dengan 100. Contoh, nilai kelompok A sama dengan 8 dibagi 10 dikali 100 sama dengan 80. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.